Jarak antara bom satu bom dengan bom lain itu cuma 2 detik. Sastra punya keterikatan kuat dengan masalah-masalah yang ongkosnya itu bisa bikin nyawa si sastrawan hilang. Gitu. Yeah. Palestina tuh tumbuh sebagai pohon di saya tuh melalui puisi gitu. Oke. Bulan November ada WA. Ada WA dan WA tuh undangan ke sana, ke Baghdad. Sebetulnya institusi yang memberi penghargaan ini apa gitu ya. Ini tiket ke Baghdad itu berapa gitu kan. Wih 23 katanya kan. Iya. Wah sadis juga 23 gitu ya. Sobat Madilog, selamat bertemu lagi dengan saya Darmawan Sepriosa. Jika ada satu masalah yang jauh letak hidupnya, tetapi terasa dalam kehidupan publik Indonesia dan sudah berlangsung sekitar 8 dekade, itu adalah masalah Palestina. Saya tidak berpretensi untuk mengupas masalah ini. Sobat Madilog, mungkin rata-rata sudah lebih faqih dalam persoalan ini. Hanya dalam kaitannya dengan persoalan Palestina ini, akhir tahun lalu seorang penyair Indonesia, Mas Hikmat Gumelar, mencatat sejarah dengan meraih Palestine World Prize for Literature 2024 melalui kumpulan buku puisinya Dari Mawar Reruntuhan ke Cerita Ingatan. Karya ini dipilih oleh panitia di sana dari sekitar 300 buku dari 27 negara. Dan dianggap mampu menyulut kembali semangat perjuangan rakyat Palestina, membawa empati, harapan, dan keadilan ke panggung sastra dunia. Tentang Mas Hikmat sendiri, saya mengenal pertama kali tahun 1990. Berapa puluh tahun yang lalu ketika saya pertama kali menginjakan kaki ke Unpad sebagai mahasiswa baru. Saat itu saya lebih mengenal Kang Hikmat sebagai Gumelar Hikmat Berdoa waktu itu kan ya. Nama katakanlah nama panggung saat itu. Terima kasih Kang Hikmat sudah hadir bersama kita semua di sini. Mungkin kita mulai saja Kang ya. Iya. Apa sebetulnya yang menjadi motivasi atau alasan lah Akang menulis puisi dengan tema solidaritas global khususnya untuk Palestina ini? Saya terpanggil aja. Oke. Terpanggil karena memang sudah lama terbetot sama Palestina ya. Saya sekolah di SMP Kadipaten, SMP Negeri, terus saya bertemu kumpulan puisi Arab modern yang yang merah. Ya, ya. Pustaka Jaya kalau saya salah. Yang di dalamnya ada puisi-puisi Palestina. Betul. Itu saya temukan di perpustakaan waktu itu yang mengurusnya kalau tidak salah Pak Oo ya, guru saya. Terus, almarhum Pak Owi Absori. Iya. Nah, terus di SMA, saya SMA Jatiwangi, ketemu ini majalah Horizon yang ada edisi kumpulan, bukan kumpulan ya, jadi memuat puisi-puisi Palestina, memuat puisi-puisi Palestina. Artinya ini udah kalau itu pengaruhnya itu sudah sangat jauh ya. Dari tahun 1980-an kalau saya tidak salah. Iya, 80 ya. Saya sudah terhubung ya, terhubung. Nah, keterhubungan saya dengan Palestina itu melalui puisi. Melalui puisi. Bahwa ketika di kampus misalnya saya juga membaca teks-teks lain mengenai Palestina, baik itu prosa Palestina maupun non-fiksi Palestina. Ya, tetapi saya juga tidak tahu bagaimana ya. Palestina tuh tumbuh sebagai pohon di saya tuh melalui puisi gitu. Melalui puisi. Maka ketika tiap kali ada eskalasi kebiadaban Israel, selalu yang muncul itu para penyairnya ya, para penyairnya dan dari tahun ke tahun itu selalu ada penyair-penyair baru dan bagus ya. Betul. Baru dan bagus dan sengaja dilupakan atau
dibuat tidak muncul oleh kekuatan global ya. Hegemoni kekuatan global. Orang seperti Darwin harusnya dapat Nobel. Harusnya misalnya gitu ya, misalnya gitu. Tapi karena urusan politik mungkin menjadi tidak ya. Ini ada hal yang menarik. Mungkin nanti kita akan coba gali lagi. Tapi begini, Mas Hikmat, orang Indonesia, orang Kadipaten, sekampung dengan saya, itu punya, katakan saja ya, keinginan untuk mengangkat Palestina. Saya belum membaca lebih jauh tentang Mahmud Darwis ini, tetapi judul buku Mahmud ini kan agak ironik ya Kang. Memory for Forgetfulness, mengingat untuk melupakan, katakan saya seperti itu. Kalau boleh diceritakan barangkali kedekatan Akang dengan Mahmud Darwis, kan sudah lebih jauh tentu daripada apa yang saya baca. Mengapa dia mengambil judul seperti ini? Agak ironik, meskipun agak melankolis. Ini kan pada saat Sabra Satila ya, itu berangkat dari Sabra Satila. 80-an berarti kan ya? 82 ya. 82 ya. 82. Zaman Ariel Sharon zaman itu. Iya. Itu waktu itu kalau tidak salah Darwis ini memimpin dia di Lebanon, di PLO ya. Dia di PLO dan kalau tidak salah memimpin proyek studi Palestina gitu. PLO itu kan punya itu ya. Iya, betul. Terus sama jurnal. Nah, tiba-tiba ada invasi. Terus kemudian kalau tidak salah 2-3 hari setelah invasi ada pengepungan. Nah, Darwis tuh mau bikin kopi dari tempat tidur ke dapur. Ke dapur. Itu tuh harus mempertaruhkan nyawanya gitu. Karena jarak antara satu bom dengan bom lain itu cuma 2 detik ya. 1 detik atau 2 detik itu. Yang pasti itu jadi kalau kita menarik napas, menghela napas, nah itu tuh lebih lama dibandingkan bom gitu. Ada satu bom meletus ke bom yang lain gitu. Nah, karena itu Darwis merasa harus melupakan apa yang terjadi pada saat itu, justru untuk melampaui untuk masuk lebih jauh ya pada masalah-masalah yang sifatnya lebih eksistensial gitu. Lebih eksistensial. Dan campur baur di situ kan berbagai jenis teksnya, apakah itu memoir, prosa, puisi dan lain-lain, itu campur baur. Terus juga komedi, tragedi dan lain-lain juga di buku ini dan menurut saya buku yang sangat bagus. Kalau tidak salah buku ini kan dari situ dia ke Tunis. PLO itu kan pindah ke Tunis. Betul. Nah, terus Darwis sendiri kemudian ke Prancis, di Paris. Di Paris dia termasuk mendirikan Al-Carmel, majalah sastra yang sangat berwibawa, yang bukan hanya berwibawa ya, tapi juga banyak para penulis penting menulis di sana. Anak-anak muda itu kemudian menjadi terinspirasi untuk menjadi penulis karena Carmel ini. Kembali ke persoalan tadi Palestine World Prize for Literature. Prosesnya bagaimana sehingga kemudian akan terpilih menjadi pemenangnya? Ya ini karena saya anak soleh aja. Ya, saya tuh sampai sekarang masih seperti tahun rezeki anak soleh gitu ya. Iya, ada teman-teman, ada seorang teman menghubungi saya, menyampaikan kegelisahannya, yaitu bahwa setiap kali ada eskalasi kebiadaban Israel di Palestina, itu bermunculan aksi-aksi menentang itu. Tetapi pertama, aksi-aksi itu tidak saling terkoneksi. Kedua, tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan. Paling jauh, ya ini bukan merendahkan juga ya. Paling jauh ngasih sumbangan Indomie lah, apa jenisnya gitu. Betul. Nah,
karena itu menurutnya bagaimana kalau mengadakan workshop mengenai Palestina dengan orientasi mengkoneksikan kelompok-kelompok yang selama ini concern terhadap Palestina. Nah, saya kebagian memberikan workshop untuk menulis menulis mengenai Palestina. Saya nggak bertanya soal itu honor. tahun berapa, Kang? Tahun lalu. Oh, tahun lalu, oke. 2024. Oke. 2024. Saya nggak menanyakan sama sekali soal honor karena salah alamat kan kalau menanyakan soal itu gitu. Iya. Cuma saya sudah memprediksi bahwa sastra Palestina itu pasti tidak dijadikan referensi oleh mereka yang suka aksi-aksi ini gitu ya. Iya. Tapi mungkin ada satu hal yang ingin saya ini. Pada saat aksi-aksi intifadah tahun 90-an, saya atau kami di kalangan pendemo itu mengenal satu sajak yang saya tidak tahu siapa yang menuliskannya. Begini, jika kalian menginginkan kami bubar, kami akan berkumpul. Tembak kami jika kalian mau. Itu satu ini pertama. Jadi mungkin tidak ini juga tuh Kang Hikmat, bahwa bahwa para pendemo ini kurang begitu. Enggak. Karena jadi sastra Palestina dipahami dengan kerangka sastra Indonesia. Oke. Iya. Yang karena itu sastra Indonesia atau sastra lain ya yang cenderung memuja masalah-masalah estetis, penanganan. Kalau sastra Indonesia itu sastra yang ditulis oleh orang Indonesia di dalam bahasa Indonesia. Betul. Kalau sastra Palestina itu sastra yang ditulis oleh siapapun, berkewargaan negara apapun, dengan bahasa apapun. Tentang Palestina. Tentang Palestina. Oh. Ini konsekuensi logis dari orang-orang Palestina yang menyebar ke 5 benua. Berdiaspora gitu ya? Iya. Okay. Nah, karena itu sastra Palestina menjadi seperti lorong bawah tanah Gaza. Iya. Muncul dari mana, apa yang ada di dalamnya, keluarnya itu kemana dan bagaimana, itu nggak ada satu perempuan, ini tipikal Palestina, kalau tidak salah lahir di Haiti, terus sekolah di London ya, kalau tidak London, mahasiswa di Perancis, terus kemudian menetap di Amerika, terus bolak-balik ke Eropa. Nah, dia diminta untuk menjadi kontributor World Without Border. Dia bilang, oke, asal saya menulis tentang sastra dan kota. Oke, disepakati karena dia terkenal sebagai, dia dikenal sebagai penulis bagus, terus juga penyair bagus. Siapa, Kang? Natalie Handal. Oke. Nah, rupanya kenapa dia mengusulkan itu untuk melacak di mana saja para penulis Palestina di dunia ini. Jadi misalnya dia menulis tentang Jakarta. Iya. Jakarta. Nah, dia cari Jakarta ini ada nggak penulis Palestina? Misalnya, kalau ada, nah nulis dia. Dicarilah hubungan dia dengan kota Jakarta gitu. Oke. Terus pergi kemana lagi? Dengan itu sebetulnya yang dia lakukan itu mengidentifikasi dan mendokumentasikan para penulis Palestina yang kemudian dikoneksikan gitu. Ini yang membuat isu mengenai Palestina terus hidup melampaui isu-isu yang dibuat oleh para politisi yang korup. Oke. Ininya apalagi misalnya saya juga sering nggak menduga ya. Misalnya Susan Abul Hawa, novelnya Pagi di Jenin itu memenangkan di Amerika itu Amerika Serikat ada Booker Prize apa? Bukan, ada satu penghargaan, misalnya ada buku terbaik. Nah, si buku terbaik ini di dalam bulan Agustus kalau tidak salah, semua kota di Amerika itu harus merayakan buku itu gitu. Harus merayakan buku itu. Artinya kan dari segi penjualan saja itu banyak gitu. Besar ya. Nah, Susan ini kemudian mendonasikan hasil itu
itu untuk membuat taman bermain di Jenin. Oh. Untuk membuat taman bermain di Jenin gitu-gitu. Terus ada penulis masih muda, Palestina Inggris, sama Debag. Dia pengacara hukum internasional. Novel pertamanya itu langsung meledak. Langsung meledak, bahkan kemudian dibeli kalau tidak salah sama Hollywood. Dia kemudian berhenti jadi pengacara internasional itu, kemudian tinggal di Gaza, dan bikin lembaga hukum itu yang mengajari bagaimana penguasai hukum. Betul. Memilih tinggal di Gaza yang sangat berisiko gitu-gitu. Dan perempuan masih muda. Padahal dia sebelumnya mapan ya. Sangat mapan. Kang, begini. Sebelum Akang kemudian terpilih menjadi pemenang Palestina. Oh ya, tadi masuk ke situ ya? Iya. Ya. Sebelum misalnya Akang terpilih, itu memang sudah ada sama Natalie, kontak-kontak sama Natalie, kemudian disatukan dalam sebuah jejaring? Enggak. Jadi ini kebanyakan yang ikut workshop itu dokter ya, dari seluruh di Bandung waktu itu. Di seluruh Indonesia. Oke. Okay. Ya. Benar prediksi saya, mereka nggak nganggap serius sastra gitu ya, karena itu nggak harus dijadikan referensi untuk berhubungan dengan Palestina. Nah, saya masuk pada saat itu 2 hari setelah Hiba Abu Nida dibom. Ini penyair perempuan nih. Iya. Nah, saya kebetulan dia dibom malam, itu jam 3 tuh dia masih menulis catatan harian. Dan kebetulan saya dapat ya. Saya sampaikan, terus kemudian saya bacakan. Saya minta ke moderator untuk membacakan puisinya. Nah, ketagihan rupanya yang workshop itu. Iya, peserta-peserta ini. Nah, sebelum itu kan Refaat Al-Aher dibunuh juga tanggal 8 Desember kalau dia 8 Desember. Nah, saya minta tolong bacakan esainya ya. Esai dia bukan puisi yang populernya gitu. Nah, lalu dari situ mereka penasaran gitu. Sastra punya keterikatan kuat dengan masalah-masalah yang ongkosnya itu bisa bikin nyawa si sastrawan hilang gitu. Dan setelah itu, rupanya inisiator workshop ini nelpon saya, terus kemudian dia nanyain punya puisi-puisi Palestina nggak? Akan kumpulkan, kemudian diterbitkan. Sebetulnya karena saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya cuma bisa nulis puisi. Oke. Waktu saya mencoba beberapa kali menulis esai gitu, nggak bisa gitu, betul-betul nggak bisa. Apa yang membuat Akang lebih cocok untuk menuliskan puisi dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang lebih panjang yang kadang-kadang untuk deskripsi, untuk hal-hal yang katakan mencurahkan pikiran dia lebih mungkin dibanding puisi yang penuh metafor misalnya? Saya belum bisa menjawab persis ya, cuma puisi saya pikir untuk saya lebih akomodatif terhadap, lebih membolehkan, kerap diharamkan gitu ya oleh bahkan jenis tulisan seperti esai yang relatif lebih terbuka ya, relatif lebih terbuka gitu-gitu loh. Puisi lebih membolehkan munculnya itu, dan kerap kali juga ya di luar dugaan ya. Terus disuruh lagi mengungsikan sama Netanyahu gitu ke garis merah katanya, ke Rafah kan. Ya dia ngungsi sama anaknya. Tempat pengungsiannya itu, tendanya itu dibom kan, dibom, hujan dibom. Nah dia langsung bangun tuh, itu tengah malam kan, langsung bangun terus bawa anaknya karena tidur sebelahnya kan, bawa anaknya tidur sebelahnya. Udah jauh dia kaget, ini kok ringan sekali anaknya. Ternyata yang dia bawa cuma tangannya aja. Ya Allah. Itu misalnya gitu-gitu. Nah, terus ini baru-baru ini nih, ini kan lagi musim dingin ya, musim dingin. Lagi-lagi seorang ibu terbangun pagi, bayinya udah biru buku. Itu kita mau bilang, Mas pernah ke Palestina? Apakah tapi saya belum ke Gaza. Oke. Ketika di sana Mas menemukan, atau barangkali kalaupun misalnya tidak ke Gaza, menemukan beberapa cerita langsung dari tangan pertama lah katakan.
mengapa sih sebetulnya kemanusiaan, keadilan itu sama sekali dianggap nonsen ketika itu terjadi di Palestina oleh dunia? Ini sebetulnya tadi mau saya kirim ya. Saya bikin tulisan, saya diminta nulis buat Tempo. Ya misalnya yang saya masuk dari sini saja ya, dari sekalian Palestina ini. Itu kan menyusul Trump menjadi presiden untuk kali pertama. Ada beberapa kebijakan yang jelas-jelas pro Israel ya. Misalnya Trump itu menyetujui memperluas pemukiman Yahudi di tepi barat, misalnya gitu. Terus kemudian memindahkan ibu kota kan ke Yerusalem. Nah, terus membuat ini yang lagi signifikan, perjanjian Abraham Accord itu. Ini yang skemanya kan menormalisasi hubungan antara Zionis ya, Zionis dengan negara-negara Arab. Betul. Dan dengan itu masalah Palestina menjadi terlupakan. Palestina menjadi lebih mudah untuk lenyap dari peta, dari sejarah, gitu-gitu loh. Betul. Dan dengan itu pula kemudian Israel Raya itu menjadi lebih mudah diwujudkan, Begitu juga dengan Teluk Ben Gurion yang akan menenggelamkan terusan Suez, gitu ya, terusan Ben Gurion. Yang semua ini proyek Amerika kan? Nah, dan karena itu juga Israel dijadikan semacam laboratorium teknologinya Amerika untuk di Timur Tengah gitu ya, untuk di Timur Tengah. Ini didukung juga oleh Inggris, oleh Jerman, oleh Prancis. Pertanyaannya kenapa mereka melakukan itu? Salah satu jawabannya setidaknya saya, itu kan upaya mereka untuk membuat seolah-olah mereka tidak berdosa di masa lalu. Karena masalah Zionisme itu kan implikasi negatif dari mereka kan. Iya betul. Dari Balfour Declaration awalnya. Dengan mereka sekarang terus mendukung Israel gitu ya, dukung Israel, mereka bisa terbebas dari bahwa Holocaust gitu misalnya, gitu-gitu loh. Terus juga seperti Amerika juga bisa terbebas dari cap sebagai negara kolonial pemukim seperti Israel juga, gitu-gitu loh. Ininya. Makanya seperti New York Times misalnya, ini baru-baru ini. New York Times kan sangat terkenal sebagai sangat pro Israel. Sangat di kejadian-kejadian terbaru, yang terbaru ya. Jadi ada satu institusi perdamaian, dia sudah 20 tahun mau memasang iklan dan bayar gitu ya. Gak diterima. Bayar, dia meminta agar meminta Kongres dan Biden untuk menghentikan genosida di Gaza. Nah, New York Times minta agar genosida diganti sama perang. Kata-katanya. Iya, ya itu salah satu contoh aja, salah satu contoh. Karena bagaimanapun istilah terma akan membuat orang kan kognisinya jadi teralihkan ya. Apalagi untuk kasus New York Times itu kebetulan membuat aturan. Kang, ini ada hal yang menarik dan yang akan sampaikan. Banyak sekali sastrawan, terutama penyair-penyair tadi akan katakan penyair-penyair Palestina ya, dan itu tidak artinya di seluruh dunia di 5 benua yang katakan menyuarakan soal Palestina ini. Sebetulnya seberapa kuat sebuah puisi bisa mempengaruhi atau mengubah bahkan keadaan? Saya kasih contoh Darwis lagi ya. Contoh Darwis lagi. Waktu dia meninggal, Darwis itu Mahmud Darwis ya, karena Mahmud ada Darwis. Penyair baru Palestina, bagus juga, namanya Najwa Darwis. Bagus. Nggak ada hubungan keluarga. Darwis meninggal, terus kemudian Sinon Anton menulis obituari. Nah, di obituari itu si Sinon Anton ini menceritakan bagaimana
orang-orang Palestina di pengasingan, orang-orang Palestina di pengasingan, itu sering secara berkala berkumpul malam-malam kalau tidak salah gitu, untuk mendengarkan beberapa puisi Darwis. Salah satunya puisi tentang roti yang dibuat oleh ibunya gitu, oleh ibunya Darwis gitu. Nah, ketika mereka mendengarkan puisi Darwis, itu mereka merasa pulang. Itu mereka merasa berada di kampung halamannya. Itu mereka merasa berada di tanah airnya. Seperti orang sudah mendengarkan Kacapi Suling barangkali. Bisa jadi. Terus contoh yang mudah lagi Darwis itu sendiri. Dia kan ikut mengungsi bersama keluarganya ya, dari desa Birwe tahun 48 itu pas bulan purnama gitu. Terus ke Lebanon Utara, terus balik lagi setahun kemudian mereka, tapi terlambat, jadi mereka dianggap sebagai penyusup gitu. Terlambat, nggak disensus jadinya. Nah, yang pasti Darwis itu kurus. Karena itu dia nggak bisa main-main dengan berolahraga seperti sepak bola dan sebagainya. Karena itu dia nyuntukin bahasa. Nah, akibatnya di sekolahnya dia terkenal untuk urusan kebahasaan gitu ya. Sehingga ketika Israel merayakan hari kemerdekaannya, Darwis yang puisinya selalu bagus gitu ya, itu diminta menulis puisi dan membacakan puisi untuk merayakan Israel ini. Untuk merayakan Israel ini. Ya, dia memenuhi itu, tapi dia memenuhi sebagai seorang anak Arab. Yang didiskriminasi gitu, yang didiskriminasi. Dan itu yang disampaikan oleh puisinya gitu loh. Waktu itu usianya berapa? 11 tahun kalau 11 tahun ya. SD berarti? Iya, masih SD. 11 tahun. Besoknya dia dipanggil sama gubernur militer Israel. Seorang anak 11 tahun itu. Dan datang sendiri, terus diancam tentu saja, kalau kamu melakukan hal seperti itu lagi, bapakmu akan diberhentikan dari pekerjaannya gitu. Disampaikan itu ke bapaknya. Bapaknya enggak takut ya? Enggak takut. Iya, artinya enggak takut. Apa kata-kata bapaknya saat itu? Ya, kamu terus ikut kakekmu aja kata. Karena kakeknya seorang pejuang itu mungkin ya? Bukan, jadi kakeknya itu di rumah itu juga itu sering mengundang teman-temannya seumurannya. Nah, mereka suka saling bercerita, dan itu tuh mereka bercerita dengan puisi-puisi lama Arab ya. Puisi lama Arab yang ke Darwis itu terasa, ini kok bunyinya enak ya gitu-gitu, walaupun dia nggak ngerti gitu-gitu loh. Nah, itu yang membuat Darwis dekat ke puisi ya, Jadi makanya dia merasa ada backing kakeknya kan, backing sama kakeknya dan didorong sama bapaknya. Nah, Darwis sendiri menganggap kalau hanya karena puisi, gubernur militer Israel memanggil dan mengancam bapakku, berarti puisi ini punya kekuatan kan. Nah, itu yang membuat dia kemudian menekuni, mengambil jalan itu gitu jalan ini kan tentang Mahmud Darwis dan tentang Palestina. Ada nggak bisa Kang Hikmat memberikan contoh lain, misalnya di belahan bumi lain, tentang sebuah puisi yang bisa menggerakkan? Neruda, saya pikir. Pablo Neruda. Masa lalu Indonesia itu sangat kaya dengan puisi yang bisa menggerakkan. Saya lupa. Di Aceh itu kan ada ini ya. Apa namanya? Didong. Bukan. Hikayat Perang Sabil itu kan mungkin puisi ketika dibacakan. Iya. Oke, betul. Clear berarti. Iya, kayak misalnya kalau teks seperti Lagaligo gitu ya. Iya, Lagaligo. Lagaligo ini kan teks yang dianggap ya Robert Wilson juga mengakui. Mistis lah ya. Itu kan puisi kan? Iya, betul. Terus kemudian Bujang Tandomang gitu loh. Yang saya cara berpikir saya tadi salah berarti. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu puisi, artinya ya kan daya ininya besar sekali puisi itu. Oke. Iya, tapi
banyak orang yang bisa marah itu kalau gitu. Ya sebetulnya memang elemen-elemen itu juga kan mungkin juga hasil pembacaan Tuhan ya terhadap tradisi Arab gitu. Ya, betul. Tradisi Arab yang banyak dibangun oleh puisi ya. Betul. Ininya gitu-gitu loh. Mungkin, adat istiadatnya itu ya. Ya mungkin itu juga yang bikin ada ayat yang penyair yang apa gitu yang nggak ngikutin ajaran gitu loh. Itu hanya akan terlunta-lunta di lembah apa gitu loh. Iya. Saya pikir respon terhadap itu ya, respon terhadap. Kalau menurut saya puisi punya kemampuan mempengaruhi ya, juga punya kemampuan untuk memobilisasi, mengkonsolidasikan. Kang, ini ada hal yang lebih ini, bahkan yang lebih dalam tanda petik lebih jauh lagi, mungkin lebih ekstrim. Sastra adalah alat perlawanan, kata Edward Said, seorang Palestina juga ya, yang ditakuti di dunia barat juga gitu. Menurut Akang bagaimana terhadap pernyataan ini? Sastra adalah alat perlawanan. Sebenarnya lebih kaya dari itu ya. Bukan. Lebih kaya dari itu. Perlawanan itu implikasi saja. Misalnya ada rejim politik atau rejim ekonomi atau rejim ilmu pengetahuan gitu, yang ingin mengabsolutkan kebenarannya gitu. Betul. Nah, pengabsolutan kebenaran ini selalu disertai dengan pengingkaran realitas kan, dengan pengingkaran kompleksitas gitu. Ada penyederhanaan, simplifikasi. Nah, ketika sastra misalnya justru karena dia mengelaborasi pengalaman subjektifnya gitu ya misalnya, dia sampai pada kompleksitas, sampai pada kedalaman gitu, dengan kreatif itu diungkapkan. Nah, rezim-rezim ini merasa terancam kan? Iya, betul. Rezim-rezim ini merasa terancam gitu loh. Nah, terus jadi sering dianggap bahwa sastra itu melawan mereka gitu loh. Padahal implikasi saja gitu loh. Betul. Kecil gitu lu, kasarnya kayak gitu loh. Kita mengalami itu ketika zaman-zaman Rendra misalnya, Mas ya. Iya. Iya, saya ya kayak misalnya kasus saya tarik lagi ke ini ya, saya tarik lagi ke Palestina. Betul. Adania Shibli, dia novel ketiganya Minor Detail itu dapat penghargaan di Jerman nih. Dapat penghargaan di Jerman bulan Agustus kalau tidak salah. Itu ulasannya sangat bagus ya. Ulasannya sangat bagus tentang ada keluarga Baduy pada tahun 48 gitu. Pada tahun 48 keluarga Baduy ditembakin terus ceweknya diperkosa gitu sama militer Israel. sama IDF ya. Dapat penghargaan lah itu. Dan bagus ulasannya dia. Kemudian meledak 7 Oktober kan. Bagaimana Hamas menyerang saat itu. Bukan 7 Oktober. Iya, bagaimana mereka yang dijajah itu memberontak ya. Iya, betul. Rencana pemberian penghargaan, upacara pemberian penghargaannya itu di Frankfurt Book Fair. Iya. Itu bulan Oktober atau bulan Desember gitu. Dibatalkan. November. Dibatalkan dan sebelum pembatalan itu sudah dibuat wacana bahwa novel ini anti-Semit. Oh iya, itu satu-satunya senjata mereka itu ya. Novel ini anti-Semit gitu loh. Novel ini anti-Semit dan terus kemudian dicari-cari siapa tahu si Adania Shibli ini bagian dari BDS gitu ya. Iya. Nah padahal Shibli ini itu hidupnya bolak-balik Yerusalem sama Berlin. Karena dia ngajar di Berlin. Iya. Banyak. Nah, Shibli sendiri tidak, karena dia leluhurnya itu 1000 tahun lalu datang ke Palestina. Itu dia kalau tidak salah orang kepercayaan Sultan Saladin atau siapa gitu loh. Terus kemudian diambil alih tanahnya sama apalah tanah leluhurnya. Mereka keluarga Baduy jadinya gitu loh. Keluarga Baduy. Nah, menuliskan pengalaman itu gitu loh. Iya. Menuliskan pengalaman personal, tapi kemudian ya dianggap. Tadi gini saya belum terjawab. Iya. Saya bilang saya ada puisi-puisi yang Palestina. Terus bisa nggak 10 hari? Untuk buku ini ya, untuk dari Mawar ini ya. Oke. Saya bilang, aduh. Saya nawar 2 minggu lah gitu. Kenapa?
saya pengen nyusun supaya terasa sebagai alur gitu ya. Betul. Susunannya lebih baik lah ya. Bukan kronologi ininya gitu. Betul. Nah, dia membolehkan memenuhi itu. Saya penuhi 2 minggu. Nah, setelah itu dia yang mengurus layout, ngedit, nge-layout, menerbitkan, menerjemahkan ke bahasa Persia. Saya nggak tahu karena saya juga melanjutkan proyek saya dengan Palestina ya, proyek saya dengan Palestina gitu. Dia juga terus ngurusin itu yang berbeda gitu. Nah, tiba-tiba bulan November ada pengumuman. Ada WA dan WA itu undangan ke sana, ke Baghdad. Oke. Kalau boleh saya tahu, ini diterbitkan oleh siapa? Tolong untuk Indonesia. Nggak tahu saya. Jadi tidak diterbitkan, kemudian beredar di toko buku gitu. Enggak. Jadi ini proyek perjuangan, Bung. Oke. Ini proyek perjuangan. Kawan ini juga ini perempuan kawan ini. Siapa ini? Dina Sulaiman. Iya. Oh, iya. Sahabat saya sama-sama di Unpad. Iya, saya juga nggak, suaminya itu Otong? Itu junior saya kan? Iya. Di sastra dia. Otong. SMA juga. Di Jatiwangi juga? Iya. Oh, salembur oke berarti. Iya, nah. Cuma ya maksud saya udah gitu-gitu terus. Kerjaan saya tuh di perpustakaan, di perusahaan pribadi gitu. Ngerjain terus ada WA gitu terus diundang, ngapain saya kan? Ini dengan siapa gitu. Dia bilang ketua dewan juri katanya di Palestina. Terus saya mau ngapain ke sana gitu kan? Mau ngapain, terus gimana tiket juga gitu? Iya. Oh, semua ditanggung kan? Saya teriak kan, saya di atas kan, saya teriak, ini tiket ke Baghdad itu berapa gitu kan? Wih, 23 katanya. Iya. Wah, sadis juga 23 gitu ya. Kan saya juga belum dapat gambaran sebetulnya institusi yang memberi penghargaan ini apa gitu ya. Karena saya juga selalu dalam posisi kritis terhadap kanonisasi ya. Terhadap ini kanonisasi. Cuma saya respect sama Dina ya, respect sama Dina yang telah mengusahakan itu menerjemahkan ke bahasa Persia gitu. Saya okekan, yang berarti beberapa agenda yang saya kerjakan harus dibatalkan gitu. Nah, seperti itu ininya. Tadi Akang bicara soal ini ya, soal bantuan, agak sedikit menyayangkan. Kalau saya tadi tidak salah, Akang agak sedikit menyayangkan bahwa kita masih agak stuck pada persoalan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya charity. Dalam kalimat yang lebih sinis tadi soal Indomie dan sebagainya. Itu artinya yang akan rasakan pemerintah Indonesia atau bahkan mungkin warga Indonesia belum betul-betul serius untuk membantu Palestina, atau gimana? Warga Indonesia itu menurut saya sudah serius kalau menurut saya mereka ya. Mereka setiap kali ada eskalasi kebiadaban Israel, mereka melakukan hal yang menurut mereka itu satu bentuk perlawanan, satu bentuk solidaritas. Nah, yang masih sangat kurang itu menurut saya pemerintahan ya. Pemerintahan Palestina itu salah satu negara yang begitu cepat memberikan ucapan selamat pada kemerdekaan Indonesia. Ya. Itu satu, secara historis gitu misalnya ya. Nah, terus kedua, masalah Israel ini kan dari sejak mula itu masalah tatanan global yang tidak adil kan. Betul. Masalah tatanan global yang menjajah ya. Betul. Masalah tatanan global. Ya, anggap saja Inggris waktu itu ya udah sini aja. Disediakan satu tanah yang sebetulnya kan bukan tanah Inggris juga. Oh iya. Itu hanya satu contoh, silakan. Iya, itu kan konflik Inggris sama Prancis gitu ya, konflik sama Inggris, dan
itu kan yang jadi korban justru orang Palestina, kan aneh juga. iya, dan lalu kemudian itu bertahan, Israel menjadi seperti sekarang bertahan karena juga dipertahankannya tatanan global yang merupakan kelanjutan dari kolonialisme era itu ya, abad 17. Pembukaan konstitusi kita kan, saya tidak apa-apa, normatif juga, tapi ini benar gitu bahwa kemerdekaan kan ada hak segala bangsa kan, itu. Dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, yang ketiga tadi sebetulnya warga di Indonesia yang beragam, termasuk yang beragama Kristen, beragama Hindu dan lain-lain ya, itu juga care, itu juga peduli terhadap kekerasan yang terjadi terhadap Palestina ya. Artinya sebetulnya kalau pemerintahan punya policy yang jelas gitu ya, yang jelas, dan jelas itu jelas mengikuti konstitusi ya, mengikuti konstitusi, dia akan sangat dibantu ya. Apa yang harus dilakukan? Yang gini, misalnya yang paling ideal saja, apa yang bisa harusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk Palestina dalam idealisasi Kang Hikmat? Bisa antar pemerintah ya, G2G, bisa P2P gitu ya. People to people. Ya misalnya untuk bidang saya, untuk bidang saya. Kenapa misalnya pemerintah tidak sering-sering mengadakan atau tidak membuat hubungan yang intensif ya antara kesusastraan Palestina dengan kesusastraan Indonesia. Ya, misalnya gitu loh. Melalui saling menerjemahkan gitu loh. Terus kemudian ada festival, ada. Nah, saya pikir itu akan akan lebih melengkapi gambaran ya, baik mengenai Palestina maupun mengenai Indonesia buat Palestina. Dan lalu dari situ mungkin juga akan terbayang gitu strategi kerjasama seperti apa gitu yang diperlukan ya, yang diperlukan. Dalam konteks hari ini menurut saya Indonesia ini bisa sangat menentukan ya. Seharusnya bisa sangat menentukan. Eropa ini bangkrut kan, bangkrut secara ekonomis bangkrut. Terus apalagi dengan krisis iklim ini sekarang gitu. Karena itu mereka kemudian menjadi terus berpura-pura bahwa mereka superior, lebih ini itunya dan sebagainya gitu loh. Begitu juga Amerika Serikat. Selain misalnya menjembatani, kemudian membuat satu akomodasi untuk pertemuan antara dua komunitas paling tidak sastra, ada lagi yang lain, Kang Hikmat. Saya tidak mengatakan esensial, tapi lebih terasa dan langsung pada urusan kemerdekaan misalnya. Palestina. Ini sastra itu bisa ke sana. Dimulai dari itu. Bisa ke sana. Bisa ke sana. Misalnya yang Palestina yang penghargaan di Palestine Prize for Literature tadi. Ya, Trump tuh menormalisasi itu. Skemanya Palestina dilenyapkan kan. Dan negara-negara Arab mendukung itu gitu, mendukung itu. Nah, kaum intelektual estetik di Palestina, di Jordan, di Lebanon, di Suriah, di Turki, di Iran, di Irak, antara lain itu, di Tunis, nggak tinggal diam. Sebagiannya mereka mengadakan serangkaian pertemuan yang intensif, yang dari situ muncul misalnya, kita buat konfederasi sastra negara-negara Islam. Walaupun sebagian besar dari mereka itu jebolan Sorbonne, Eropa juga ya, Cambridge gitu, yang artinya Amerika klaim bahwa orang-orang Islam itu orang-orang Badui gitu, terbelakang gitu loh. Rontok tuh sama tampilan mereka yang kosmopolit gitu. Terus poliglot gitu. Nah, mereka kemudian memilih sastra seperti yang dikatakan ini seperti menggemakan suara para penulis Palestina ya. Pada 2014 Refaat Al-Hariri misalnya menulis bahwa sebagian besar perjuangan di Palestina
itu perjuangan metafor dan verbal. Dengan perjuangan metafor, kita berusaha merontokkan narasi yang dibangun oleh Israel bahwa Palestina adalah tanah tanpa rakyat, rakyat tanpa akar, rakyat yang tidak ada. Ini kan semua yang pertama diomongin sama Herjel misalnya gitu-gitu loh. Terus kemudian yang terakhir kan Golda Meir ya, Golda Meir gitu-gitu loh. Nah, terus Isabel Hamad, penulis Palestine London, Palestine Inggris, yang rencananya novel ketiganya itu tentang konferensi Asia Afrika, bilang bahwa bahasa itu bukan hal kecil. Perang Israel terhadap Palestina itu adalah sebagiannya perang bahasa, perang propaganda, perang kehumasan, perang kata-kata berarti. Iya gitu loh. Kan bukan kebetulan juga. Misalnya bukan kebetulan juga. Misalnya bagaimana sampai hari Minggu kemarin sudah 220 jurnalis kan yang dibunuh ya. Terus kemudian jurnalis asing juga tidak diperbolehkan gitu loh. Nah, yang dengan demikian kan narasi yang mengenai apa yang terjadi itu kan cuma dibangun oleh Israel kan, oleh Israel gitu loh. Kang, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Kang mengatakan bahwa Palestina ini adalah salah satu komunitas pertama di dunia, negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketika nasib mereka saat ini seperti itu sejak tahun 48, kemudian Indonesia tadi Akang bilang kurang memberikan support lah atau apa secara pemerintah bukan rakyat. Apakah bisa dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara itu agak tidak tahu membalas budi gitu atau gimana? Ya bisa dikatakan seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi menurut saya bukan juga membalas budi ya. Kalau Indonesia mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk memungkinkan Palestina merdeka, sebenarnya yang dilakukannya juga adalah mengubah tatanan global dari yang tidak adil, dari yang timpang, dari yang banyak tidak menghargai aspek-aspek kemanusiaan gitu ya, dari yang meminggirkan negara-negara pasca kolonial seperti Indonesia gitu loh. Yang karenanya kemudian tatanan global itu jadi lebih memberi tempat kepada negara-negara seperti Indonesia gitu loh. Kan itu artinya Indonesia mengupayakan kepentingannya sendiri. Iya. Ininya gitu loh. Saya betul-betul heran karena setidaknya dari sejak ngikutin dari 2008, 2012, 2014 gitu ya. Yang paling dikenang oleh dunia mungkin ya, Indonesia dalam kaitan dengan Palestina itu ya rumah sakit. Iya, dan itu dikerjakan bukan dengan pemerintah juga kan sebetulnya. Mercy kan. Iya. Artinya swasta, people gitu ya. Iya. Nah, yang mengherankan juga begini, sebetulnya kan ini juga di Baghdad, ini kan tiap 2 tahun sekali diadakan ya, tiap 2 tahun sekali diadakan. Nah, 2026 itu harapannya diadakan di Indonesia. Diadakan di Indonesia. Dengan pertimbangan pertama, Indonesia adalah negara yang punya KAA. Iya, betul. Punya KAA. Dan semangat Bandung ini semakin relevan sekarang gitu ya. Semakin relevan sekarang. Relevansinya kita menjadi lebih punya kesempatan besar untuk mengurangi ketimpangan utara selatan gitu misalnya ya. Kang, saya kembali lagi ke yang tadi ya soal pemerintah ya. Apakah sedikit kepedulian yang masih kurang dari pemerintah terutama dalam persoalan tadi ya, membangun jembatan antara sastrawan Indonesia dan Palestina itu juga diakibatkan karena di pemerintah misalnya tidak ada satu lembaga khusus, satu institusi kuat yang ngurusin sastra misalnya, atau apa namanya, misalnya tidak ada dirjen apa gitu di sana yang ngurus itu betul-betul. Ya kelihatannya begitu ya, kelihatannya begitu. Tadinya saya berharap misalnya dengan ada kementerian baru ya, Kementerian Kebudayaan gitu, Kementerian Kebudayaan, karena kalau dalam bahasa Arab gitu misalnya, sastra dan etika itu satu kata, adab. Adab ya. Adab. Karena itu kalau misalnya
sastra itu bisa membuat kita punya etika gitu. Beradab. Gitu kan. Dan padahal kan lawan dari beradab adalah biadab. Iya. Nah, makanya bayangan saya akan ada di pemerintahan lah. Di Kementerian Kebudayaan gitu ya, yang baru itu. Nah, saya lihat nggak ada itu. Yang ada apa gitu, ada 3 sementara direktur menterinya sastra. kita tahu adalah seorang redaktur majalah Sastra Horizon kan sebetulnya. Pernah. Pernah. Gimana? Pemerintahan demi pemerintahan itu kok seperti tidak tidak menganggap penting pemikiran, tidak menganggap penting imajinasi gitu-gitu loh. Soft gitu ya. Betul. Dianggapnya gitu-gitu loh. Seolah-olah kita mengambil keputusan seperti misalnya 20 juta hektar ya untuk kedaulatan pangan atau apa gitu. Food estate itu? Iya. Itu saya pikir kalau mengenal sastra nggak akan terjadi. Oke. Kenapa nggak akan terjadi? Karena itu kan tidak ada hutan yang tumbuh tanpa di sekitarnya ada orang juga. Ada orang-orang. Betul. Ada orang-orang. Betul. Nah, orang-orang di situ itu pasti mereka punya kebudayaan. Betul. Pasti punya puisi. Betul. Pasti punya puisi. Bukan puisi dalam pengertian ini ya. Mantra misalnya. Ya, saya kasih contoh. Saya keluar nih ke Finlandia. Ada suami istri, mereka pengen nyelamatin rusa kutub. Oke. Pengen nyelamatin rusa kutub. Nah, untuk nyelamatin rusa kutub, mereka harus mengembalikan habitatnya. Iya. Nah, si habitat ini rusak oleh cara pandang. Pertama-tama terhadap tanah, terhadap air, terhadap tanaman dan sebagainya. Betul. Karena itu yang harus dilakukan pertama-tama, mengubah cara pandang. Nah, untuk mengubah cara pandang, kita harus menemukan bagaimana orang-orang dulu memandang tanah, memandang air dan sebagainya. Mereka menemukan itu di puisi-puisi lama. Oke. Karena itu mereka bilang bahwa puisi lisan itu stok pengetahuan ribuan tahun. Di kita kan begitu juga ya, puisi lisan, gitu. Mantra. Iya, gitu-gitu. Nah, kalau misalnya food estate tadi? Iya, food estate tadi gitu-gitu. Kalau misalnya menganggap bahwa orang-orang di sekitar hutan itu orang-orang yang beradab ya, orang-orang yang beradab gitu. Dan terbukti mereka juga bisa survive kan. Betul. Ininya. Artinya kan mereka bisa mengelola pangan kan. Iya. Nah, kalau begitu kenapa nggak dijadikan referensi kan? Iya kan, nggak dijadikan referensi. Gimana sih kita menyelesaikan masalah pangan kita sehingga kita berdaulat dalam soal pangan itu gitu-gitu loh. Ini membawa satu pemikiran yang sudah mereka kemudian dianulasi gitu. Iya itu. Dan ironisnya lagi, ini terjadi di sebuah negeri kepulauan dan di tengah krisis iklim kan, pemanasan global. Iya betul. Ininya gitu loh. Ini ironi betul sebetulnya. Oke. Nah, saya pikir ini pasti akan gagal. Ini pasti akan gagal karena ini bukan proyek pangan ini. Betul. Bukan proyek kedaulatan pangan warga. Betul. Tapi proyek kedaulatan pangan mereka yang mendukung rejim ya. Oke. Mendukung rejim gitu. Saya tadi diberitahukan soal waktu. Sebetulnya ada banyak hal yang ingin saya tanyakan dan bahkan mungkin sebetulnya agak melenceng dari pembicaraan soal Palestina. Saya ingin bertanya soal puisi esai dan sebagainya hanya karena waktu. Mungkin kita akan sudahi untuk suatu saat kita bertemu lagi. Sebelum itu, Sobat Madilog, kita akan mendengar salah satu puisi dari buku yang mendapatkan Palestine Prize of Literature 2024 ini. Silakan, Kak. 2 puisi ya? Boleh. 2 puisi, dua-duanya pendek. Satu buat Netanyahu nih. Perdana Menteri Genosida. Setiap engkau membuka mulut, serempak menyerbu ribuan lalat. Satu ya. Pilihan gelap. Ketika kita menutup mata terhadap genosida Palestina,
kita memilih gelap. Kita kehilangan cahaya. Terima kasih. Terima kasih Kang Hikmat. Hatur nuhun terus berkenan datang mengunjungi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.